Di cerita kali ini kita akan membahas tentang kasus Brian Peppers. Kasus ini sangat misterius dan beda dari kasus-kasus lainnya. Kenapa? Karena kasusnya emang misterius. Gini guys, banyak banget berita bahasa Indonesia yang menyebut Brian sebagai seorang pembunuh. Padahal, kalau gue cek dari sumber-sumber berbahasa Inggris dan website resmi Ohio, Brian Peppers adalah seorang pelaku pelecehan seksual, bukan pembunuh. Ini yang bikin gue jadi bingung. Kasusnya sangat misterius. Tapi kalau kalian punya sumber berita yang terpercaya tentang kasus Brian Peppers, silahkan tulis di kolom komentar bawah. So, langsung aja kita bahas. Welcome to Ruang Gelap. Pada tahun 2005, banyak meme aneh yang memajang wajah pria ini. Dalam semua meme-nya, si pria digambarkan sebagai monster yang sering melecehkan wanita dan juga anak-anak. Awalnya, netizen pada ketawa dan ngira ini adalah foto narapidana yang diedit. Padahal mukanya nggak diedit guys. Ini adalah wajah asli seorang pria bernama Brian Peppers. Brian Peppers lahir pada tanggal 1 November 1968 di White House, Ohio. Sejak kecil, Brian menderita sindrom Apert-Crozon, kondisi pertumbuhan tulang tengkorak yang tidak normal yang membuat kepala dan wajahnya menjadi seperti ini, dan kondisi ini biasanya diturunkan secara genetik. Karena kelainannya, Brian dibuang oleh ayah dan ibunya. Ayahnya bernama Bart Mahlon Peppers dan ibunya bernama Joyce C. Eger. Untungnya, sebelum Brian dibuang, salah satu pasangan kakek nenek di dekat rumahnya menawarkan diri untuk mengasuh Brian. Jadi, bisa dibilang mereka mengadopsi Brian lah. Tinggi badan Brian diketahui sekitar 125 cm. Selain informasi tadi, gak ada yang tahu gimana kehidupan Brian yang sebenarnya. Mulai banyak netizen yang kepo tentang kehidupan Brian karena wajahnya yang aneh. Entah dari mana mulai muncul foto-foto Brian waktu masih SD. Yang lagi-lagi foto ini dijadikan bahan bercandaan dan meme. Pernah sih ada netizen yang mengaku sebagai kakak kandung Brian yang bernama Alan Peppers. Alan bilang Brian sejak kecil sering dibully. Brian gak bisa beraktivitas sendirian, harus selalu dibantu. Karena dibully dan stres, Brian sering mabuk-mabukan. Dan akibatnya Brian gak bisa jalan sama sekali. Sejak awal Brian bisa jalan tapi agak aneh. Terus karena alkohol jadi beneran gak bisa jalan sama sekali. Katanya Brian pernah bekerja di sebuah perpustakaan, sangat bertanggung jawab, tapi karena penampilannya yang menyeramkan, dia sering dipandang sebelah mata. Semakin tua, Brian harus dirawat khusus di rumah panti jompo. Suatu hari, Brian memegang bagian belakang baju suster, katanya untuk menyelamatkan sang suster. Tapi susternya histeris, bajunya robek, dan Brian dituduh melakukan pelecehan. Waktu membaca cerita Alan, banyak netizen yang bersimpati. Tapi guys, di akhir tulisannya, Brian mengatakan bahwa semua cerita tadi hanya karangannya. Namanya bukan Alan Peppers, dia nggak kenal siapa itu Brian. Dia cuman bercanda. Cuman ya itu, beberapa artikel sudah mencatut cerita tadi menjadi berita yang nyata. Padahal ini cuman konten seru-seruan di internet. Dari catatan resmi website Ohio, Brian memang disebut sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap seorang suster di panti jompo. Brian dinyatakan bersalah, tapi selain kasus ini, enggak ada kasus lain. Boro-boro disebut sebagai pembunuh, Brian bahkan gak bisa jalan secara normal dan lebih sering duduk di kursi roda. Cuman nih, bingungnya, dari berita-berita berbahasa Indonesia, gue menemukan banyak banget yang menyebut Brian sebagai seorang pembunuh dan juga pedofil yang menyerang anak-anak. Bahkan korban Brian disebut lebih dari satu, hampir 10 anak. Katanya, kalau Brian bertemu anak-anak, dia akan langsung menculik anak ini, mengikat sang anak, dan kemudian secara perlahan dan lambat menyiksa anak-anak sampai meninggal. Karena Brian membenci anak-anak. Ini yang membuat gue kebingungan karena sumber berita ini tidak gue temukan. Aneh gak sih?
Makanya gue bilang kalau kalian punya sumber terpercaya tentang kasus Brian, silahkan banget untuk tulis di kolom komentar bawah. Nah, kejadian pelecehan terhadap suster yang dilakukan oleh Brian terjadi waktu Brian berusia 34 tahun. Setelah Brian ditangkap, polisi merasa kasihan dan mengeluarkan dia dari ruang isolasi gangguan jiwa. Memasuki umur 50 tahun, Brian gak punya siapa-siapa, gak ada keluarga yang mengunjungi, gak ada teman, bener-bener sendirian. Padahal kondisi Brian sakit-sakitan di rumah panti jompo. Jadi bisa dibilang hampir seumur hidup Brian selalu dirawat oleh perawat. Suatu hari, Brian dinyatakan menghilang secara misterius. Katanya, gak ada tanda sama sekali Brian keluar. Ada yang bilang Brian punya kemampuan khusus. Ini yang bikin gue semakin menyaksikan berita-berita tentang Brian. Kebenarannya gak bisa dipastikan. Semua cerita tentang Brian kayaknya dibuat oleh orang-orang sebagai bahan bercandaan dan lucu-lucuan. Gue yakin orang-orang membuli Brian bukan karena dia adalah pelaku pelecehan seksual, tapi karena dia punya kelainan. Brian memang terbukti bersalah di mata hukum atas pelecehan yang dia lakukan. Tapi sangat tidak adil untuk menyebut dia sebagai seorang pembunuh. Ini adalah tuduhan serius yang seharusnya tidak diberikan kepada orang yang tak bersalah. Kabar terakhir yang kita ketahui tentang Brian adalah dia sudah meninggal di tanggal 7 Februari 2012 akibat keracunan alkohol. Katanya alasan kenapa Brian minum-minum terus adalah karena stres. Sekali lagi gue katakan kalau memang ada berita kasus tentang Brian Peppers yang terpercaya, silahkan drop linknya di kolom komentar bawah. Gue cuman agak merasa aneh aja, berita kasusnya itu gak ada di mana-mana, gak ada nama korban, gak ada cerita, dan di website Ohio sendiri ditulis sebagai pelaku pelecehan seksual. Udah. Jadi dari semua kasus, ini kasus yang paling misterius sih. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. I'll see you guys very soon. Thank you so much atas semua support yang sudah kalian berikan dan mohon maaf kalau ada kesalahan di dalam video ini. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.